Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini insyaallah kita akan bahas tentang sejarah singkat Yahudi ya, atau Bani Israel ya. Sejak awal kemunculan mereka, kemudian hingga saat ini dan kemudian hingga akhir zaman tentunya semuanya dengan secara singkat. Karena kita tahu bahwasanya musuh sesungguhnya kaum muslimin ya adalah orang-orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda. Kau akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi ya, lebih daripada orang-orang kafir yang lainnya. Meskipun kata para ulama al-kufru millatun wahidah. Kekufuran adalah agama yang satu, saling bahu-membahu untuk menyerang kaum muslimin, tetapi yang paling keras permusuhannya adalah orang-orang Yahudi. Dan permusuhan ini terus berlangsung sampai hari kiamat, di mana nanti akan muncul Dajjal, kemudian diikuti oleh sab'una alfan min Yahud Asbahan. Rasulullah mengabarkan akan ada 70.000 Yahudi dari Asbahan, yaitu dari daerah Iran, yang akan keluar bersama Dajjal, kemudian berperang dengan kaum muslimin. Sehingga itulah akhir zaman, sampai-sampai ketika kaum muslimin berperang dengan orang Yahudi, maka batu akan berbicara, pohon akan berbicara. Kalau ada Yahudi di belakang pohon tersebut, di belakang batu tersebut bersembunyi, maka batu akan berkata, ya Muslim, ya Abdullah ta'al, wahai Muslim, wahai Abdullah, kemarilah. Di belakangku ada Yahudi, faqtulhu, maka bunuhlah. Maka ini menunjukkan bahwasanya permusuhan atau peperangan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Nah, bagaimana sejarah mereka secara singkat? Karena dengan mengetahui sejarah ini kita akan bisa mengetahui beberapa pengakuan-pengakuan mereka yang tidak benar, seperti mereka mengatakan kamilah bangsa terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Atau mereka mengatakan negeri Palestina adalah negeri warisan kami yang lebih berhak untuk tinggal di Palestina. Untuk mengetahui itu semua tentu kita harus belajar sejarah tentang Yahudi ya. Baik, kita mulai sejarah Yahudi. Kita ambil sejarah Yahudi tentu dari sumber utama yang mereka akui sendiri, yaitu yang termaktub dalam Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama atau yang mereka yakini sebagai Taurat disertai dengan kitab-kitab tambahan, isinya 3/4 tentang sejarah. 3/4 tentang apa? Sejarah Yahudi. Ya. Dan tentunya kita tahu mereka adalah kaum yang sangat buruk sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an ya. Mereka terlaknat. Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sungguhnya telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Hal ini karena mereka bermaksiat dan pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka adalah kaum pembunuh para nabi, dan apalagi yang mau diharapkan dari kaum yang hobinya membunuh para nabi, yang dimana Allah sebutkan dalam beberapa ayat wa qatlahumul anbiya, di mana mereka membunuh para nabi. Kemudian mereka juga kaum yang mencela Allah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, mereka mengatakan yadullahi maglulah, bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka juga mengatakan innallaha faqir, sungguhnya Allah adalah fakir. Bahkan betapa banyak celaan mereka dalam Perjanjian Lama tentang Allah Subhanahu wa taala, yang perlu pembahasan khusus tentang akidah dan watak orang Yahudi. Insyaallah ada pembahasan khusus. Namun saya isyaratkan bahwasanya mereka adalah kaum yang sangat bejat ya, yang telah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan terbukti dari bagaimana perbuatan mereka membunuh para nabi dan bagaimana mereka mensifati Rabbul Alamin dengan sifat-sifat yang buruk. Dan sifat-sifat yang buruk tersebut Allah hikayatkan dalam Al-Qur'an
di mana mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, di mana mereka mengatakan Allah miskin, Allah fakir, wa nahnu agniya, kami yang kaya. Demikian juga terbukti dalam perjanjian lama mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang buruk. Sehingga ini membuktikan bahwasanya mereka adalah kaum yang sangat parah ya. Taib, sejarah Palestina atau sejarah Palestina dimulai ya, sejarah Yahudi dimulai dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Palestina, maka Palestina sudah ditempati oleh beberapa kabilah, beberapa suku. Di antaranya dari suku Al-Finiqiyun, itu kabilah Arab yang berhijrah dari Jazirah Arab. Jadi Al-Finiqiyun ini sudah ada di Palestina sekitar kurang lebih 3000 tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian di sebelah selatan Palestina juga didiami oleh kabila-kabila Arab yang lainnya. Yang paling terkenal adalah Kan'aniyun. Kan'aniyun tentunya semua keturunan Nabi Nuh alaihissalam dan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kan'aniyun atau Kan'an. Dan oleh karenanya kalau kita baca dalam Taurat atau dalam Perjanjian Lama, terutama sejak kisah Nabi Ibrahim, sering disebut tanah Kan'an, tanah Kan'an. Jadi Palestina itu dalam Taurat pun diakui sebelum muncul Yahudi lahir. Yahudi kan lahir dari rahimnya pernikahan antara Ibrahim, kemudian siapa? Nikah dengan Sarah, Sarah punya anak siapa? Ishak, Ishak punya anak siapa? Yakub, Yakub punya anak 12. Itulah Yahudi. Bani Israel maksudnya anak-anaknya apa? Yakub. Dan di zaman Ibrahim Yahudi belum ada. Bani Israel belum ada. Nah, tanah Palestina sudah dikenal dengan tanah Kan'an. Sehingga tanah tersebut sudah ditempati oleh suku-suku Arab, baik suku Finiqiyun, di antaranya adalah suku Kan'aniyun, bangsa Kan'aniyun. Dan diakui dalam Taurat berulang-ulang disebut. Itu bisa cari aja kalau pakai searching, ya, tulis tanah Kan'an, maka keluar dalam Bible banyak sekali. Dan sering mereka istilahkan dengan tanah Kan'an, negeri Kan'an. Ini menunjukkan mereka tahu bahwasanya secara sejarah tidak ada hak bagi Yahudi untuk mengatakan itu tanah nenek moyang kami, enggak ada. Karena sebelum mereka tinggal di situ sudah banyak orang yang tinggal di situ. Dan orang-orang Kan'aniyun menempati Palestina kurang lebih tahun 2500 sebelum Masehi. Sebelum Masehi maksudnya sebelum lahirnya Nabi Isa ya. 2500 sebelum Masehi. Kemudian di sisi Laut Putih sekelompok orang dikenal dengan kabilah Filistin. Disebutkan dari pulau Ikritis atau Crete ya. Kemudian mereka tinggal di Palestina, mereka bercampur dengan orang-orang Kan'aniyun, maka muncullah istilah Palestin. Berasal dari kabilah Filistin ya. Filistin kemudian bercampur dengan orang-orang Arab Kan'aniyun, kemudian atau suku Kan'aniyun, maka terkenallah negeri tersebut negeri apa? Palestina. Nama saja sudah menunjukkan ada suku yang di situ sebelum muncul suku apa? Yahudi, yaitu dari suku Filistin. Suku Filistin. Artinya kalau kita lihat ini saja, kita tahu bahwasanya secara histori, secara sejarah tidak ada hak bagi orang-orang Yahudi untuk tinggal di Palestina dengan mengatakan inilah nenek moyang kami tinggal di sini. Kita bilang sebelum kau lahir, sebelum nenek moyangmu lahir sudah ada orang-orang yang tinggal di sana. Bahkan di antaranya suku-suku Arab yang tinggal di sana ya, baik Finiqiyun atau Kan'aniyun dan yang lainnya. Taib. Adapun penamaan negeri Israel atau Yahudi nanti datang belakangan. Jadi saya katakan sini kesimpulan yang ingin saya tarik di sini, secara sejarah mereka bukanlah yang pertama kali menempati apa? Palestina. Faham sampai di sini? Wah, jadi ini kita bicara secara histori. Baik, kita lanjutkan. Tentu secara singkat bagaimana munculnya Bani Israel. Antum tahu sungguhnya sudah tahu semuanya bahwasanya Ibrahim alaihissalam ya menikah dengan Sarah ya, kemudian satunya dengan apa? Hajar. Ini disebutkan dalam kitab Kejadian Perjanjian Lama. Antum bisa buka ada di kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian bagian 17. Di situ cerita bagaimana Sarah
kemudian sudah lama menikah dengan Ibrahim, tidak punya anak. Akhirnya Sarah mempersilahkan Ibrahim untuk menikah dengan apa? Hajar, dan akhirnya lahirlah anak namanya Ismail. Sampai sekarang ada Ismail. Jadi Hajar, kemudian apa? Lahirlah apa? Ismail. Ismail, dari Ismail kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Taib, Sarah, dari Sarah kemudian lahirlah apa? Ishak. Ishak kemudian lahirlah apa? Yakub. Yakub inilah yang disebut dengan apa? Israel, ya. Adapun sebab dia dinamakan Israel karena dia disebutkan dalam perjanjian lama dia bergulat dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala, yatajassad, menjelma menjadi seseorang, kemudian bergulat, berkelahi sama Yakub, dan akhirnya Yakub mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia sejak itu disebut dengan apa? Israel. Tapi Yakub ini punya anak 12. Di sini 12 anak dari 4 orang istri, ya. Di antaranya Zilfa, kemudian dan yang lainnya, ya. Rahil, ya. Rahil ini ibunya Yusuf dan Binyamin, ya. 12 anak, ya. Di antaranya adalah Yusuf, kenapa? Binyamin. Kemudian yang lain-lain sampai ada namanya juga Yahuda, ya. 12 anak. Inilah yang disebut dengan Bani Israel. Inilah Bani Israel, artinya adalah anak-anak Israel yang kembali kepada 12 suku. Kembali kepada 12 suku, ya. Suku Yusuf, suku Binyamin, dan suku-suku masing-masing 12 anak laki tersebut. Adapun bagaimana kisah mereka tinggal di Palestina, maka sebagaimana Allah kisahkan dimulai dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf. Secara singkat, Nabi Yusuf alaihissalam dizolimi oleh kakak-kakaknya sehingga dia kemudian dijual oleh kakak-kakaknya menjadi seorang budak. Akhirnya dibeli oleh pembesar kota Mesir, ya. Pembesar kota Mesir di zaman kekuasaan Heksos. Jadi Heksos ini adalah kabilah sebelum kabilah Farainah, sebelum kabilah Kipti atau suku Akbat, dikenal dengan suku Heksos. Itulah di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Dan akhirnya sebagaimana kita tahu, Yusuf alaihissalam akhirnya dituduh berzina, akhirnya dipenjara. Akhirnya dia pun menjadi bendaharawan Mesir di zaman Heksos, yang di situ penguasanya dipanggil dengan Al-Malik. Dipanggil dengan apa? Al-Malik, ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin. Berkata sang raja. Ini raja ini di Mesir, namun dia bukan dari suku Akbat, ya. Dan dia hidup di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya, singkat cerita, Nabi Yusuf akhirnya menjadi pembesar kota Mesir. Akhirnya dia menyuruh kakak-kakaknya untuk membawa seluruh keluarganya menuju ke Palestina. Maka berpindahlah Nabi Yakub, kemudian ibunya Nabi Yusuf, kemudian kakak-kakaknya, keluarga-keluarganya tinggal di Palestina, tinggal di Mesir. Mohon maaf, tinggal di Mesir. Di Mesir. Yang sebelumnya Ibrahim tinggal di negeri Syam, ya, bersama keluarganya, bersama Sarah. Kemudian lahir Ishak, lahir Yakub di Palestina, ya. Tapi ketika Nabi Yakub tinggal di Palestina, sudah ada suku-suku lain atau belum? Sudah ada suku-suku lain yang tinggal di Palestina. Mereka hanya sekelompok kecil. Yakub dan 12 anaknya cuma berapa orang, ya? Sekelompok kecil dengan keluarga-keluarganya tinggal di Palestina. Sementara di situ ada suku Finiqiyin, ada suku Kan'aniyin, banyak yang tinggal di Palestina, sehingga mereka hanyalah satu suku kecil yang tinggal di Palestina. Kemudian mereka akhirnya meninggalkan Palestina. Ya. Ini di antara isyarat bahwasanya mereka tidak harus tinggal di Palestina. Buktinya Yakub dan anak-anaknya pindah ke Mesir, ya atau tidak? Yusuf kan panggil mereka kemana? Ke Mesir. Ya. Wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Nabi Yusuf mengatakan, Allah telah mendatangkan kalian dari Badiah, dari kampung itu dari Palestina ke Mesir, kota Mesir yang waktu itu sudah sangat maju.
Maka berpindahlah mereka dari tadinya tinggal di Palestina, Yakub dan keluarganya tinggal di Mesir. Seandainya mereka bilang kita harus tinggal di Mesir, harus tinggal di Mesir, harus tinggal di Palestina, harus tinggal di Palestina, harusnya mereka tidak meninggalkan apa? Palestina. Ternyata mereka pindah ke Mesir. Nah, kemudian di zaman berikutnya Nabi Yusuf diberikan tanah untuk orang-orang Bani Israel dan mereka tinggal di situ dengan nyaman sampai akhirnya Nabi Yusuf meninggal dunia. Kemudian juga Heksos, kerajaan Heksos diruntuhkan oleh suku Akbat. Maka raja-raja Heksos diganti dengan raja-raja Mesir, raja-raja dari suku Akbat yang dikenal dengan Fir'aun. Dengan Fir'aun pertama, Fir'aun kedua dan seterusnya. Maka disitulah mulai Bani Israel disiksa oleh mereka dengan siksaan yang sangat banyak, berulang-ulang sampai disiksa, kemudian diperbudak dan macam-macam sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Secara singkat akhirnya Nabi Musa alaihi salam mendakwai Fir'aun dan seterusnya. Sebagaimana kita ketahui sampai akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa dan kaumnya untuk keluar meninggalkan Mesir dan akhirnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Setelah itu, setelah Nabi Musa dan kaumnya selamat dari kejaran Fir'aun, maka Nabi Musa dan kaumnya pergi menuju ke Palestina. Ya. Di sanalah kemudian Allah menyuruh mereka untuk berjihad. Ya qaum udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Nabi Musa ngajak mereka, kita ayo masuk ke negeri Palestina yang Allah sudah catat negeri ini untuk kalian. Dan di sini ini sering dijadikan dalil oleh mereka bahwa dalam Al-Qur'an Palestina adalah untuk kita Bani Israel dan ini benar dalam Al-Qur'an ada. Udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah kalian ke dalam negeri yang Allah telah catat buat kalian. Sehingga kalau secara historis kata mereka memang kita tidak berhak untuk mendapatkan Palestina karena nenek moyang kita ya bukan pertama kali yang tinggal di negeri apa? Palestina, tetapi secara syar'i kita yang paling berhak untuk menempati negeri Palestina. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an juga disebutkan Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Masuklah ke negeri Palestina yang Allah telah catat untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum." Janganlah kalian mundur. Apa kata mereka? Wahai Musa, di negeri tersebut ada orang yang besar-besar yang jahat-jahat. Ya. Wa inna lan nadkhulu hatta yakhruju minha. Kami tidak bakalan masuk dalam negeri tersebut sampai mereka keluar. Mereka tidak mau masuk. Akhirnya Nabi Musa nyuruh mereka untuk perang. Mereka tetap tidak mau sampai akhirnya mereka mengucapkan perkataan yang sangat buruk. Kata mereka, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Sebenarnya Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah. Kata orang-orang Yahudi Bani Israel, "Pergilah engkau wahai Musa dan Rabbmu peranglah. Kami nunggu di sini hasilnya." Peranglah lawan mereka. Kalau menang kita masuk, kalau enggak. Kami nunggu hasilnya di sini. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum mereka dan akhirnya mereka dihukum oleh Allah 40 sanatan yatihuna fil ard. Mereka 40 tahun mereka masuk dalam masa atih. Atih itu masa di mana mereka bingung. Sebagian ulama menyebutkan yaitu mereka hanya berputar-putar di suatu daerah sekian puluh kilo kalian sekian kilo kali sekian kilo. Muter terus, jalan kemana-mana, muter situ saja. Tidak pernah keluar dari areal tersebut selama 40 tahun. Ya. Dalam masa Tih ini terjadi banyak kejadian. Ya. Turun Taurat, mereka menyembah sapi, dan banyak kejadian yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga termaktub dalam Perjanjian Lama. Mereka dihukum karena mereka tidak bertakwa kepada Allah, maka mereka terhalangi dari Palestina. Allah sudah bilang ini hak kalian, tapi karena kalian tidak bertakwa, tidak berhak dapat apa? Palestina. Paham? Tidak ada Palestina. Jadi Allah kasih kalian Palestina dengan syarat kalian apa? Bertakwa. Ya. Walaqad katabna fi Zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mencatat dalam Az-Zabur, itu kitab suci Nabi Daud. Min ba'di dzikr, setelah tercatat di Lauhil Mahfuz. Annal arda yarithuha, sungguhnya bumi itu diwarisi oleh hamba-hamba kami yang saleh. Ketika mereka tidak saleh, maka mereka tidak dapat negeri Palestina. Bahkan mereka dimasukkan oleh Allah dalam Ardutih, yaitu tanah yang di mana mereka muter-muter di situ saja berapa tahun? 40 tahun. Sampai generasi, ada yang menyatakan semua generasi yang membangkang ketika itu semuanya meninggal. Termasuk di zaman itu pun meninggal Nabi Musa alaihissalam dan juga meninggal Nabi Harun alaihissalam. Kemudian kenabian dilanjutkan oleh murid Nabi Musa alaihissalam yang bernama Yusha bin Nun. Maka Yusha bin Nun ini setelah generasi itu meninggal kemudian berjalan dengan generasi baru yang masih muda-muda, maka mereka berangkat ke Palestina untuk berjihad lagi. Ketika itu mereka ada ketakwaan, akhirnya mereka berhasil masuk menguasai apa? Menguasai Palestina. Menguasai Palestina. Ketika mereka berhasil mengalahkan penduduk Palestina untuk menguasai Palestina, Allah sebutkan mereka hendaknya wadkhulul baba sujjada. Ya. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Masuklah kalian ke dalam pintu-pintu kota Palestina dengan ruku sambil berkata, ya Allah ampunilah kami. Saya berkata, ya Allah ampunilah kami. Ternyata mereka tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka juga brengsek sebagaimana bapak-bapak mereka. Ternyata mereka juga brengsek, maka mereka berjalan ala istihim. Mereka sambil delosor dengan jalan dengan pantat mereka, sambil mereka berkata hintah, hintah. Kita minta gandum, minta gandum. Jadi seperti mengejek Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka kaum yang bejat. Kemudian akhirnya mereka menempati Palestina. Menempati kembali Palestina setelah sekian ratus tahun mereka meninggalkan Palestina. Jadi para ahli sejarah khilaf, berapa jarak masa antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa? Artinya kan di zaman Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam yang tadinya tinggal di Palestina, apa yang dibilang? Berpindah tempat tinggal, ya, mengungsi ke negeri Mesir. Berarti mereka sudah meninggalkan Palestina dalam waktu yang lama. Kemudian sampai mereka menempati lagi di zaman Yusha bin Nun. Antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan Nabi Musa ada pendapat yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. Cukup lama. Kemudian belum lagi Nabi Musa sampai meninggal dunia, ya, berarti 100 tahun lebih. Atau mungkin 200-an, mungkin 300-an. Baru kemudian di zaman Yusha bin Nun mereka bisa menempati lagi negeri Palestina. Kemudian mereka beranak pinak di negeri Palestina. Nah, di situ ada beberapa masa, ya, disebutkan dalam Perjanjian Lama dan juga ini merupakan sejarah mereka. Ada beberapa usur. Yang pertama disebut dengan Asrul Qudat. Itu masa hakim-hakim. Ini adalah masa sejak Yusha bin Nun tinggal di sana, maka kemudian ditentukan masing-masing suku ada seorang hakim. Jadi mereka ada 12 suku, masing-masing suku punya hakim yang dimana kalau ada masalah mereka kembali kepada hakim tersebut dan masing-masing hakim mengurusi suku mereka. Kemudian di zaman tersebut terjadi apa yang terjadi, kemudian mereka melakukan maksiat, terkadang mereka berselisih dengan suku-suku yang lain sampai akhirnya mereka diusir dari negeri mereka, ya, sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah Asrul Qudat maka muncul disebut dengan Asrul Muluk. Itu masa kerajaan. Masa raja-raja. Masa raja-raja ini atau fase raja-raja ini muncul sejak zaman Talut. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyihim lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi pembesar Bani Israel di zaman setelah Nabi Musa, itu jauh setelah Nabi Musa. Setelah zaman Yusha bin Nun, setelah zaman Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada nabi mereka tersebut Nabi Samuel.
Mereka berkata kepada Nabi Samuel, "Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah." Ya. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Perhatikan, ini adalah lafaz dalam Al-Qur'an. Kata Nabi Samuel kepada mereka, nanti kalau diwajibkan jihad bagi kalian, kalian ternyata tidak jihad. Sebagaimana nenek moyang kalian. Ya. Bosnya dulu pernah disuruh berjihad, malah bilang, wahai Musa, kau dengan Tuhan aja yang perang, kita nunggu di sini. Hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Mungkin diwajibkan perang, kalian tidak mau berperang. Apa jawab mereka? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Kenapa kami tidak berjihad di jalan Allah? Wa qad ukhrijna min diyarina. Kami sudah nuqatila fi sabilillah. Kenapa kami tidak berjihad di jalan Allah? Wa qad ukhrijna min diyarina. Kami sudah terusir dari negeri kami. Dari mana? Palestina. Jadi di zaman itu mereka sudah diserang juga oleh bangsa-bangsa lain dan mereka sudah terusir. Jadi mereka terusir dari Palestina. Wa abnaina, ya. Makanya kami akan berperang untuk kembali ke negeri Palestina. Akhirnya Nabi tersebut meminta kepada Allah dan Allah kabulkan. Nabi tersebut berkata, "Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika." Sungguhnya Allah telah mengutus kepada kalian Talut sebagai raja. Mereka protes, ya. Kenapa Talut yang diraja? Ya. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kenapa Talut yang jadi raja? Kami yang berhak dari suku kami untuk jadi raja. Talut bukan dari keturunan orang-orang terpandang. Dari sisi harta, kami harta lebih banyak. Kenapa Talut yang jadi raja? Ini ngayalnya mereka, ya. Sudah Tuhan yang pilih, Allah yang pilih, mereka masih tidak mau. Akhirnya Nabi Samuel mengatakan ada dalil bahwasanya Talut berhak jadi raja, ada tabut. Fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum, ya. Mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Jadi nanti tatkala Talut datang, maka akan ada tabut semacam kotak besar. Yang situ berisi sakinah, ada khilaf di kalangan para ulama apa yang dimaksud dengan sakinah. Ada yang mengatakan juga di situ ada peninggalan Nabi Musa, ada yang mengatakan tongkat, ada yang mengatakan lembaran Taurat. Intinya kalau ada peti tersebut atau kotak tersebut datang bersama Talut, itu bukti bahwasanya dia berhak jadi raja. Dan ternyata benar. Akhirnya Talut diangkat jadi raja. Kemudian malaikat menurunkan kotak tersebut. Akhirnya mereka berperang. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Nah, dalam peperangan tersebut, di antara pasukan Talut ada seorang pemuda namanya Daud. Daud alaihissalam. Dan akhirnya Daudlah yang membunuh Jalut, pimpinan dari pasukan musuh. Wa qatala Dawudu Jalut. Akhirnya Daud alaihissalam membunuh Jalut. Setelah itu, setelah Talut tidak jadi raja, maka kerajaan dipindahkan kepada siapa? Daud. Setelah Daud meninggal, kerajaan dipegang oleh siapa? Sulaiman. Jadi masa raja-raja ini jauh setelah Nabi Musa alaihissalam, dimulai dari apa? Talut, kemudian siapa? Daud, kemudian siapa? Sulaiman alaihissalam. Ya, ini Daud, Sulaiman yang bangun Haikal Sulaiman atau bangun Baitul Maqdis. Daud, Sulaiman mulai membangun apa? Baitul Maqdis. Baik. Setelah masa kerajaan disebut dengan Asrul Inqisam. Itu masa terpecah. Mereka terpecah-pecah. Ketika Sulaiman alaihissalam meninggal dunia, disebutkan dalam perjanjian lama, maka mereka terpecah-pecah, ya. Saya tuliskan di sini sebentar. Baik. Maka Bani Israel terpecah menjadi dua. Ketika Sulaiman meninggal dunia, maka rakyatnya datang kepada anaknya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman namanya Ruhbu'am atau Rahibim. Ini antum bisa lihat di kalau teks Indonesia dalam perjanjian lama disebut dengan Rahibim. Itu anaknya Nabi Sulaiman, Rahibim bin Sulaiman. Mereka bilang, wahai Rahibim, ayahmu sudah meninggal dunia Sulaiman. Kami ingin angkat engkau sebagai raja. Tetapi kami ingin kau kurangi aturan-aturan bapakmu. Bapakmu dulu terlalu ketat aturannya, keras, kami tidak bisa melakukan. Apa kata anaknya Sulaiman? Tidak. Bahkan saya akan lebih keras lagi daripada bapak saya. Akhirnya mereka tidak setuju dengan Rahbaim. Mereka pergi kepada seorang namanya Yorbaim bin Nabat.
Yorbaim bin Nabat. Yorbaim bin Nabat ini dahulu adalah salah seorang panglima di zaman Nabi Sulaiman. Kemudian dia kabur ke Mesir. Ketika dia mendengar Sulaiman meninggal, maka dia balik. Kemudian mereka rayu dia untuk diangkat menjadi seorang raja. Akhirnya terpecahlah Bani Israel menjadi dua kelompok. Mereka 10 suku. Dua suku membaiat Rohbaim atau Rohbim, Rohbaim, ya, kemudian mereka mendirikan kerajaan namanya Mamlakat Yahuda. Ibu kotanya Yerusalem. Suku apa yang membaiatnya? Dua suku, suku Yahuda dan suku Binyamin. Suku Yahuda dan suku Binyamin. Dari 12 suku. Sisa 10 suku yang lainnya semua membaiat Yorbaim. Mereka mendirikan kerajaan namanya Mamlakat Israel, kerajaan Israel atau Mamlakat Samirah. Ibu kotanya Sichem. Ini di bagian utara, ini bagian selatan. Selatan ini bagian apa? Utara. Utara Palestina, ini kerajaan pemberontak ya gampangannya. Tapi yang mayoritas yang membaiat mereka. 10 suku gabung pada kerajaan tersebut dipimpin oleh Yorbaum atau Yorbim. Kemudian 2 suku bergabung dengan Rahbim, ya, anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka terjadilah 2 kerajaan di zaman tersebut yang disebut dengan Asrul Inkisam, yaitu fase perpecahan. Jadi kita tadi ada fase pertama tadi apa? Fase Al-Qudat, fase hakim-hakim, kemudian fase raja-raja, baru kemudian fase perpecahan. Nah, apa yang terjadi setelah terjadi perpecahan tersebut? Akibatnya ada beberapa akibat. Yang pertama, di zaman tersebut terjerumusnya Bani Israel dalam kekufuran banyak sekali. Ini disebutkan dalam Perjanjian Lama. Baca saja. Jadi kekufuran, terjadi riddah, maksiat, mereka kacau. Ya. Kemudian setelah itu juga terjadi peperangan saudara yang tidak putus-putus antara kerajaan utara dengan kerajaan selatan. Antara kerajaan utara, kerajaan Israel dengan kerajaan Yehuda. Terus perang. Karena mereka tidak saling cocok-cocokan. Belum lagi mereka perang dengan suku-suku sekitar. Perang. Ini berjalan lama. Sampai akhirnya mereka diperangi oleh bangsa Asyur dari Irak. Dipimpin oleh seorang raja namanya Tiglath-Pileser atau Pileser. Tiglath-Pileser. Dan akhirnya mereka menghancurkan kerajaan Israel. Yang pertama hancur kerajaan Israel. Ini yang hancur duluan. Dihancurkan oleh Yahuda, masih tetap kerajaan yang paling besar, kerajaan sebelah utara. Itu yang pertama dihancurkan oleh Raja Asyur, ya, dari Irak, bangsa Asyur. Dan itu lalu akhirnya Bani Israel ditawan di tangan Raja Serjan II pada tahun 722 Masehi. 722 sebelum Masehi, mohon maaf, sebelum Masehi. Hancurlah kerajaan Israel, yang tersisa hanya kerajaan Yahudi. Yang ini Yahudi masih, atau Yahuda masih tersisa. Paham ya? Paham sampai sini? Jadi 2 kerajaan terpisah, terjadi perang saudara, belum lagi berperang dengan orang sekitar, terjadi banyak kekufuran, kemaksiatan, kemudian mereka diserang oleh kaum Asyur, bangsa Asyur dari Irak. Kemudian akhirnya kerajaan Israel hancur. Ini terjadi pada tahun 722 sebelum Masehi. Kemudian yang tersisa kerajaan Yahuda. Taib, coba dilihat-lihat lagi. Taib, kita lanjut. Setelah itu apa yang terjadi? Terus pada tahun 608 sebelum Masehi, 608 sebelum Masehi, datang Fir'aun Mesir, ya, dari suku Akbat, kemudian menjajah kerajaan Yahuda. Kerajaan di sini cuma satu, yang ada di selatan, kerajaan Yahuda, kemudian dikuasai oleh Mesir. Kemudian juga kerajaan Israel yang dikuasai oleh bangsa Asyur juga direbut oleh Fir'aun, Faraina, dari kebangsaan Mesir, ya. Masih lanjut? Ya. Israel tadi kerajaan 2, kerajaan Israel sebelah utara, keberadaan Yahuda sebelah selatan. Israel tadi dijatuhkan oleh siapa? Bangsa Asyur, Asyur dari Irak. Kemudian datang itu tadi
tahun 722 sebelum Masehi. Pada tahun 608 sebelum Masehi datanglah suku Farainah atau bangsa Akbat dari Mesir kemudian menguasai negeri Yahuda yang tersisa. Kemudian sekaligus mereka menguasai Israel yang masih dipegang oleh Asyur dikuasai. Jadi akhirnya seluruh Palestina, kerajaan Israel dua-duanya baik Israel maupun Yahuda semuanya dikuasai oleh siapa? Fir'aun Mesir. Kemudian berjalan waktu pada tahun 586 sebelum Masehi. Maka Bani Asyur, bangsa Asyur di Irak dilanjutkan oleh Babilonia. Asyur kalah atau dilanjutkan oleh Babilonia. Suku Babil. Nah, suku Babil karena dia melanjutkan Asyur, dia ingin merebut kembali Israel yang tadinya dikuasai oleh Asyur, diambil oleh Fir'aun, dia ingin kuasai lagi. Maka akhirnya mereka pun datang pada tahun 586 sebelum Masehi dengan dipimpin oleh Bukhtanasar kalau bahasa Arab, kalau bahasa Inggris sebut Nebukadnezar. Nebukadnezar atau bahasa kita, bahasa Arab disebut Bukhtanasar. Maka dia pun datang masuk ke Palestina dan dia menghancurkan haikal apa? Sulaiman. Kemudian ditawan atau dibuang. Kemudian dia menawan Bani Israel di Babilonia. Bani Israel semua dibawa ke Babilonia. Disebut dengan Asrul Babili. Al-Asrul Babili itu pembuangan ke Babilonia, ke Irak. Suku bangsa Israel dikeluarkan dari Palestina, dibawa ke Babilonia itu di Irak. Ya. Maka di sanalah mereka hidup lama di Irak. Dan mereka terpengaruh dengan wasaniyah paganismenya Babilonia. Babilonia kaum penyembah berhala, kaum musyrikin. Karena mereka yang berkuasa sementara Bani Israel terkuasa, diperbudak, tawanan, akhirnya mereka banyak terpengaruh dengan kaum yang berkuasa. Mulailah tercampur kesyirikan dan macam-macamnya. Di zaman tersebut juga hilang Taurat. Mereka akui sendiri. Taurat hilang. Karena Taurat tidak ada yang hafal masalahnya. Dan Taurat sudah mereka sembunyikan, ternyata juga apa? Hilang. Karena dipaksa, diusir, sehingga Taurat hilang. Di zaman Babilonia. Zaman Babilonia. Kemudian, apa yang terjadi setelah itu pada tahun 539 sebelum Masehi, Persia mengalahkan Babilonia. Ya. Kata Allah tentang apa namanya? Tentang Babilonia, ya. Fa idza jaa wa'dul ula ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Ya. Jika datang janji Allah yang pertama, Allah menjanjikan dalam surat Al-Isra, ya. La tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'luna 'uluwan kabira, ya. Kemudian kata Allah, jika telah datang janji Allah yang pertama, maka Allah akan kirim ibadah lana, kami akan kirim hamba-hamba kami, uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, fajasu khilalad diyar, kemudian mereka melakukan kerusakan di mana-mana. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya penyerangan Bukhtanasar. Bukhtanasar atau Nebukadnezar yang menghancurkan haikal Sulaiman. Ya, kenapa? Karena mereka terlalu banyak melakukan kemaksiatan. Ya. Kata Allah, la tufsiduna fil ardi marratain. Kalian akan melakukan perusakan di muka bumi, wala ta'lunna uluwan kabiran. Kalian akan benar-benar sombong. Akhirnya karena mereka sombong, maka Allah utus kepada mereka hamba-hamba Allah yang akan menyiksa mereka, ya. Kata Allah, wa fa idza jaa wa'du ulahuma. Jika telah datang janji Allah yang pertama, ba'athna 'alaikum ibadan lana, maka kami utus kepada kalian hamba-hamba kami yang sangat kuat dan akan menghancurkan kalian, yaitu Babilonia. Ini yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra sebagaimana penjelasan para ahli tafsir. Kemudian, namun Babilonia akhirnya dikuasai oleh Persia. Ya. Dikuasai oleh Persia, Majusi. Mereka mengalahkan Babilonia dan ada raja mereka yang baik namanya Kores. Disebutkan juga dalam Perjanjian Lama. Kisah ini ada semua dalam Perjanjian Lama. Maka Kores ini dia lemah lembut kepada Bani Israel. Maka disuruh balik ke Palestina. Balik ke Palestina.
Akhirnya mereka baliklah ke Palestina. Tentu di zaman-zaman ini ada nabi-nabi Israel diutus. Karena mereka kufur, mereka murtad, mereka tukang maksiat. Allah kirim nabi-nabi Bani Israel. Akhirnya pada tahun 539 sebelum Masehi mereka kembali ke Palestina dengan berjamaah berkelompok-kelompok sekitar 50.000 orang dari suku ini disebutkan. Keturunan ini sekian orang, dalam perjanjian lama ada. Suku ini sekian orang, totalnya kira-kira 50.000 kira-kira ya. Maka dipimpin pertama kali oleh seorang namanya Zerubabel. Kemudian dibawa oleh Ezra. Ezra itu Uzair. Kalau kita bilang apa? Uzair. Kembali ke Palestina. Kemudian Nehemia ya. Nehemia. Makanya dalam perjanjian lama ada surat Nehemia, ada surat Ezra. Akhirnya mereka balik ke Palestina. Dan kita sudah tahu bahwasanya Taurat hilang. Nah, yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, Ezra atau Uzair ini adalah orang yang dijadikan oleh Allah menghafal Taurat. Dan dia bisa mengimla, dia bisa mendikte Taurat yang telah hilang kembali. Dia diktekan. Ini pengakuan mereka. Dan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini benar atau tidak? Ya. Kata mereka, Ezra lah yang bisa mendikte kembali Taurat yang telah hilang. Makanya mereka mengkultuskan Ezra sampai di antara mereka ada yang mengatakan Uzair adalah anak Allah. Uzair adalah anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang Yahudi, Uzair adalah putra Allah. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari bahwasanya di antara Yahudi ada yang menyembah Uzair. Makanya pada hari kiamat kelak dikatakan hendaknya setiap umat mengikuti sembahan mereka, maka sekelompok Yahudi menuju ke Uzair. Di antara mereka ada yang menyembah siapa? Uzair. Karena saking solehnya dia, bagaimana dia bisa mengimla kembali, mendiktekan kembali Taurat yang sudah hilang. Nah, sejak zaman tersebut hilanglah penyebutan 10 suku, tidak ada lagi. Tinggal 2 suku, suku Yahuda dan suku Benyamin. Dan saat itu Bani Israel mulai dikenal dengan apa? Istilah Yahudi. Dikenal dengan istilah apa? Yahudi. Ya, tidak ada lagi suku ini, suku ini, suku ini, suku ini sudah. Jadi namanya apa? Suku Yahudi. Boleh kalau antum sekarang mau bilang ini keturunan mana, ditarik garis ke 12 susah bagi mereka sampai sekarang. Mana ini ke Yusuf yang mana, ke Benyamin yang mana, ke ini kemana, yang ini kemana, susah. Jadilah mereka satu nama apa? Yahudi. Kenapa 10 suku hilang? Karena sudah sejak awal Israel sudah jatuh, ya enggak? Bukankah ketika mereka terpecah belah, yang duluan hancur Israel apa Yahudi? Kerajaan Israel duluan kan? Yang 10 suku semua di situ hancur. Jadi mereka lebih cepat terlupakan. Tinggal suku Yahudi dan Benyamin yang ada di kerajaan Yahudi. Akhirnya Yahudi dikenal dengan Yahudi. Sampai sini paham? Jangan bilang Ustadz ulang kembali, jangan ya. Berat ulang kembali. Taib, kita lanjutkan. Saya singkatkan lagi. Saya singkatkan kembali ya. Jadi intinya mereka diserang oleh berbagai bangsa setelah terpecah menjadi 2. Kemudian kerajaan Israel di utara, kerajaan Yahudi di bawah, selatan, kerajaan Yahudi kemudian diserang oleh Asyur dari Irak, ya. Kemudian dikuasai oleh Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Kemudian akhirnya datang kerajaan dari Mesir, Farainah, Fir'aun. Kemudian menaklukkan pada tahun 608 sebelum Masehi. Kemudian menaklukkan apa? Yahuda dan sekaligus menaklukkan Israel, ya, yang dikuasai oleh Asyur. Kemudian datanglah masa Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Babilonia dan Asyur sama-sama di Irak. Tapi setelah generasi Asyur datang generasi Babilonia. Maka akhirnya mereka ingin kembali merebut kerajaan yang pernah dikuasai oleh Asyur. Maka mereka ke Palestina dipimpin oleh Bukhtanasar atau Nebukadnezar. Dialah yang kemudian menghancurkan Haikal Sulaiman pertama kali. Dia mencari Haikal Sulaiman pertama kali, dibikin kerusakan, kemudian semua Bani Israel dibawa ke Irak di Babilonia, dijadikan budak, disiksa di sana sampai sekian lama, ya. Akhirnya kemudian Persia, ada raja namanya Kores, berhasil menaklukkan Babilonia. Kemudian rupanya raja Kores ini, Majusi ini sayang kepada, agak lemah lembut kepada Bani Israel, maka disuruh pulang ke Palestina.
Akhirnya mereka balik ke Palestina secara bertahap, dibawa oleh Zerubbabel, kemudian oleh Ezra atau Uzair, kemudian Nehemia. Ya. Nah, Uzair inilah yang diyakini bisa mendiktekan kembali Taurat yang hilang. Taurat hilang kapan? Ketika masa pembuangan tersebut, pembuangan ke Babilonia, karena kerusakan sana sini, Baitul Maqdis dihancurkan, Haikal Sulaiman dihancurkan, maka Taurat hilang. Tapi Uzair diyakini bisa mendiktekan kembali Taurat. Makanya dia dikatakan sebagai putra Allah, Uzair ibnu Allah, dan sebagian mereka menyembah Uzair. Ya. Sejak zaman itu 10 suku Asbat, Sibt mulai tidak ada penyebutannya, hilang, tinggal Yahuda, suku Yahuda dan suku Binyamin, dan akhirnya jadilah namanya Yahudi. Baik. Kita lanjutkan. Maka mereka kembali ke Yerusalem, ke Palestina, di bawah kekuasaan siapa? Persia. Masih oke? Baik. Maka setelah itu mereka dikuasai lagi oleh Yunani. Ada seorang namanya Iskandar Makedoni yang dikenal dengan Great Alexander atau Iskandar Agung. Ini seorang tokoh raja yang hebat dari raja Yunani yang kemudian dia memiliki kekuasaan yang sangat banyak. Dia berkuasa 336 sebelum Masehi dan 300 sampai 323 sebelum Masehi. Ini abad keempat sebelum Nabi Isa lahir. Paham? Dia sejak umur 16 tahun belajar sama seorang guru yang terkenal namanya Aristoteles. Hidup di zaman Aristoteles. Makanya ada ulama yang berpendapat atau pendapat mengatakan Iskandar Agung inilah Zulkarnain. Karena kekuasaannya luas. Namun dibantah oleh para ulama, dibantah oleh Ibnu Katsir, dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Iskandar Agung atau The Great Alexander bukanlah Zulkarnain. Kenapa? Karena penasehat agamanya, menteri agamanya adalah Aristoteles. Sementara Aristoteles tidak percaya kepada para nabi. Ya. Jadi bukan. Dan dia justru pembawa kekufuran dan macam-macamnya. Sehingga yang benar, dia bukan Zulkarnain. Dan tidak dikenal bahwasanya Iskandar Agung adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada asarnya, tidak ada sisa-sisanya. Paham? Jadi dia bukan Zulkarnain. Tapi dia berkuasa. Dari kerajaan Yunani dia berkuasa sehingga kuasanya mencakup Persia, mencakup Irak, mencakup Syam, mencakup Mesir. Ya. Kemudian setelah itu akhirnya Yerusalem di bawah kekuasaan Iskandar Agung. Iskandar Agung ini ketika dia berkuasa dia membangun kota-kota dengan nama dia, Alexandria. Makanya di antaranya dia bangun kota di Mesir namanya kota Alexandria. Itu dia yang bangun. Kalau kita bilang Iskandaria ya. Kalau versi mereka Alexander, kalau versi kita Iskandar. Paham? Mereka Alexander, kita apa? Iskandar. Seperti Julia sama Juleha ya. David dan Daud ya. Ya, seperti kira-kira begitu ya. Jadi kita bilang Iskandar, mereka bilang apa? Alexander. Dia bangun kota-kota dinamakan dengan nama dia, rencananya Alexandria yang ada di Mesir atau Iskandaria. Taib. Iskandar Agung setelah meninggal, dia diganti oleh raja Yunani berikut yang disebut dengan Ptolemeus. Dimulai dia berkuasa di Mesir. Dia dulu adalah jenderalnya Alexander Agung. Alexander Agung meninggal, dia yang ganti. Maka terjadilah silsilah kerajaan Ptolemeus di Mesir. Turun-temurun. Ptolemeus 1, Ptolemeus 2, Ptolemeus 3, Ptolemeus sampai Ptolemeus 15. Tersebutlah Ptolemeus 14. Ptolemeus 14 punya istri namanya Cleopatra. Mungkin antum pernah dengar. Ya, di Mesir. Cleopatra. Cleopatra ini disebutkan dalam sejarah ternyata dia pacaran sama Julius Caesar yang ada di Romawi. Sehingga dia punya anak namanya Caesar. Disebutkan dia akhirnya membunuh suaminya sendiri. Kemudian dia pergi ke Romawi, kemudian dia balik bersama anaknya menguasai Mesir, anaknya Ptolemeus yang Ptolemeus pokoknya itulah. Ptolemeus ke-15 dan ibunya Cleopatra menguasai Mesir. Akhirnya anaknya kalau tidak salah dibunuh, kemudian diserang oleh Octavianus dari Romawi. Akhirnya Cleopatra bunuh diri. Karena banyak pengkhianat di sekitarnya, dia akhirnya bunuh diri. Itu cerita singkat tentang siapa? Cleopatra. Itu semua berada di Mesir. Berada di Mesir. Taib. Romawi menguasai Mesir pada tahun 30 sebelum Masehi. Jadi hancurlah
Ptolemeus, kerajaan Yunani, kemudian dikuasai oleh apa? Romawi atau Romania. Itu sekitar di Mesir sekitar tahun 30 sebelum Masehi, ya. Tetapi mereka menguasai Palestina sejak tahun 63 sebelum Masehi. Jadi Mesir dijatuhkan Romawi tahun 30 Masehi. Sebelumnya tahun 63 Masehi yang menguasai Palestina adalah Romawi. Jadi sejak tahun 63 sebelum Masehi, Palestina atau Yerusalem di bawah kekuasaan siapa? Romawi. Dikuasai oleh Romawi terus, ya. Kemudian sampai lahirlah Nabi Isa di zaman tersebut, ya. Nabi Isa lahir, maka berubahlah tahun menjadi tahun Masehi. Jadi Nabi Isa lahir di zaman kekuasaan apa? Romawi. Makanya bagaimana cara dia dibunuh? Yahudi yang hasad kepada Nabi Isa bekerja sama dengan pemerintah Romawi untuk menangkap Nabi Isa, untuk menyalib dan untuk membunuh Nabi Isa. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Isa. Intinya di zaman itu lahirlah Nabi Isa alaihissalam, ya. Nah, pada tahun 70 Masehi, terjadi pemberontakan, ya, besar-besaran oleh Bani Israel terhadap pihak Romawi. Akhirnya datanglah Raja Titus menghancurkan Haikal Sulaiman dan menawan Bani Israel. Ini Allah sebutkan kehancuran yang kedua yang dalam surat Al-Isra pada ayat ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah wa liyutabbiru ma alau tatbira." Kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Kalau kalian berbuat baik maka kalian akan berbuat baik untuk diri kalian. Wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat buruk wahai Bani Israel, maka kalian berbuat buruk pada diri kalian sendiri. Fa idza jaa wa'dul akhirah, jika telah datang, ya, saat hukuman bagi kejahatan kalian yang kedua, ya, liyasu'u wujuhakum, untuk membuat suram wajah-wajah kalian. Walidkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah, dan akan masuk ke Baitul Maqdis sebagaimana Bakhtanasar atau Nebukadnezar masuk ke Baitul Maqdis pertama kali, ini yang kali kedua, ya. Kemudian waliyutabbiru ma alau tatbira, dan untuk menghabiskan sehabis-habisnya apa yang ada di situ. Maka Haikal Sulaiman dihancurkan kedua kali. Paham? Inilah yang kata para ulama dalam buku tafsir. Yang pertama oleh Nebukadnezar atau Bakhtanasar dalam bahasa Arab. Yang kedua Raja Titus dari Romania. Kemudian pada tahun 135 Masehi, sekarang sudah Masehi, Yahudi memberontak lagi, maka Raja Adrianus menghancurkan Yerusalem dan membangun kuil Jupiter di tempat lokasi Haikal Sulaiman. Karena Romania ini penyembah dewa-dewa. Mereka penyembah apa? Dewa-dewa. Di antaranya dewa Jupiter. Dewa Jupiter, mungkin dewa Saturnus, mungkin dewa. Mereka bangun untuk jengkelkan mereka bangun kuil Jupiter di atas Haikal Sulaiman. Dan sejak saat itu Yerusalem diganti namanya dengan Ilya. Yerusalem diganti namanya Ilya. Makanya dalam sebagian hadis dalam Sahih Bukhari disebut Ilya. Maksudnya apa? Yerusalem. Tapi yang kasih nama orang-orang Romawi. Ya. Setelah itu mereka pun orang-orang Yahudi tercerai-berai dan dibenci di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Wa idz ta'adzana rabbuka la yab'atsanna Allahu 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al adzab." Dan ketika Rabbmu Allah telah memberi pengumuman bahwasanya Allah akan utus kepada mereka sampai hari kiamat orang yang akan memberi siksaan kepada mereka. Dan sejak saat itu mereka menjadi suku yang dibenci dimanapun. Mereka dibenci dimanapun. Makanya dalam surat Al-Isra juga Allah mengatakan, "Asa rabbukum ayyarhamakum." Semoga Allah merahmati kalian setelah mereka dihancurkan oleh Romania. Kata Allah, "Asa rabbukum ayyarhamakum." Semoga Allah merahmati kalian. "Wa in uttum udna." Kalau kalian balik jahat, kami kembalikan lagi, kirim orang yang akan menyiksa kalian. Dan terus menerus. Kata Allah, "Duribat alaihimudz dhillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas." Ya, mereka terus diberi kehinaan dimanapun mereka berada. Ya.
Wa ba'u bi ghadabin minallah, dan mereka kembali membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kanu yaqtulunal anbiya. Kenapa mereka membunuh para nabi? Jadi mereka diberi kehinaan oleh Allah terus-menerus. Maka di mana-mana mereka dimusuhi, mereka tinggal di mana pun mereka dimusuhi, sampai datang Hitler hancurin mereka. Mereka dimusuhi karena mereka ini suku yang menjengkelkan. Suku yang menjengkelkan. Kenapa mereka menjengkelkan? Karena mereka bermuamalah dengan selain mereka, dengan memandang selain mereka hanyalah makhluk yang tidak ada nilainya. Ya. Kenapa di antara persangkaan mereka menganggap diri mereka adalah Sya'bullahil Mukhtar, kami adalah suku yang terpilih. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah kekasih-kekasih Allah dan anak-anak Allah. Mereka adalah suku pilihan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Di antara ahlul kitab orang Yahudi ada yang kalau kau kasih amanah 1 dinar, dia tidak akan kembalikan kepadamu kecuali kau tongkrongi, mana uangku, mana uangku, mana uangku. Kenapa mereka tidak mau kembalikan uang? Dzalika bi annahum qalu, karena mereka mengatakan laisa alaina fil ummiyina sabil. Tidak ada masalah kita zalimi ummiyin, orang-orang Arab, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Enggak ada urusan dengan mereka. Sesama mereka ada aturan, tidak boleh riba, tidak boleh. Tapi di luar mereka enggak ada aturan. Di luar mereka tidak ada aturan karena mereka makhluk yang terpilih. Sementara yang lain selain mereka seperti hewan. Disebutkan dalam sebagian protokolat bahwasanya selain Yahudi banyak seperti hewan. Hanyalah Allah ciptakan dalam bentuk manusia supaya bisa melayani mereka. Kalau antum jadi babi-babi kan susah disuruh-suruh. Susah digoblok-goblokin. Tapi dalam bentuk manusia supaya bisa pas dalam melayani mereka. Makanya mereka punya istilah tentang orang-orang di luar mereka dengan istilah misalnya disebutkan dalam Islam mereka disebut Juwim, ya, mereka sebut dengan Juwim, orang di luar Yahudi disebut apa? Juwim. Juwim itu artinya kotoran. Kotoran. Atau mereka istilahkan dengan Aril. Aril itu maksudnya yang tidak kulut yang sebelum disunat, yang menutup apa? Menutup zakar, itu namanya Aril. Maksudnya ini orang-orang najis. Orang-orang najis. Atau mereka sebut orang di luar mereka dengan Mimzir. Mimzir itu anak zina. Mimzir anak zina. Terutama mereka bilang kepada orang-orang Arab. Karena orang-orang Arab keturunan Ismail. Ismail anak zina dari siapa? Atau anak yang tidak syar'i dari Hajar. Intinya mereka menyebut orang-orang luar mereka dengan istilah-istilah yang tidak benar. Ini yang membuat mendasari mereka punya rasisme yang tinggi. Dan mereka menganggap luar mereka tidak apa-apa untuk dizalimi. Maka dimanapun mereka berada, mereka bikin ulah. Mereka bikin ulah. Akhirnya mereka di mana-mana dimusuhi, dibunuh, diusir di mana-mana sejarah. Sampai akhirnya muncul ya seorang namanya Theodor Herzl, ya. Theodor siapa? Herzl apa siapa namanya itu. Yang kemudian akhirnya dia seorang Yahudi, kemudian dia menulis buku namanya Daulat Israel. Dia tulis buku tentang kerajaan Israel. Ketika dia tawarkan buku ini kepada Yahudi yang tersebar dan ada di antara Yahudi yang kaya, mereka tertawa. Ngapain bikin kerajaan apa? Yahudi. Tapi dia semangat. Akhirnya berdirilah negara Israel Raya yang disahkan oleh PBB, ya, pada tahun 1948 Masehi. Ya. Berdirilah kerajaan Israel. Ketika itu daerah mereka masih tidak terlalu besar. Orang-orang Arab ketika tidak terima, terjadilah perang melawan mereka, perang pertama. Kalau tidak salah sehari atau beberapa hari setelah kemerdekaan mereka diserang oleh orang-orang Arab. Diserang. Hasilnya apa? Hasilnya mereka yang menang. Yahudi yang menang. Kemudian kekuasaan tadi PBB kasih kekuasaan mereka. Mereka di Palestina jumlah penduduk cuma 30% dari penduduk Palestina. Sisanya orang-orang Islam. Paham? Mereka cuma 30%. Tapi PBB menetapkan mereka diberi kekuasaan wilayah 55% wilayah, ya, setengah lebih dikit. Karena perang akhirnya bertambah jadi banyak 70%. Ini kekalahan pertama perang Arab. Jadi jangan dibilang bahwasanya orang-orang Arab belum perang, sudah dicoba dan pernah apa? Pernah kalah. Dan lebih parah pada tahun 1167, perang 6 hari. Antum coba tulis perang 6 hari di Google. Antum lihat. Yang perang langsung kalau tidak salah Yordania, Mesir dan beberapa negara Arab, kalau nggak salah Libanon. Kemudian negara Arab yang membantu banyak, ya, membantu. Yang Kuwait lah, Saudi lah, semua negara Arab bantu. Dalam 6 hari kalah juga. Dan ternyata kerajaan Israel, wilayah Israel semakin besar,
semakin besar lagi. Jadi mau saya, akhirnya mereka seperti ini sekarang. Mereka semakin zalim, dan ini puncak kezaliman, tidak pernah melakukan sebelumnya seperti ini. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya kenapa mereka seperti ini, ya, karena mereka punya syu'um, atau mereka punya keyakinan, mereka anggap ini berbahaya. Karena sejarah menyebutkan setelah runtuhnya kerajaan Sulaiman, kerajaan mereka tidak ada yang bertahan lebih dari 80 tahun. Mereka bilang 80 tahun ini 8 tahun yang mengerikan. Karena kerajaan Israel tidak akan bertahan lebih dari 80 tahun setelah runtuhnya Nabi Sulaiman. Selalu jatuh. Dan mereka merdeka tahun 48 dan sekarang tahun 2023. Sudah 75 tahun. Jadi mereka ketar-ketir nih, 5 tahun lagi kita masih bisa bertahan atau tidak. Makanya ada yang mengatakan, Binyamin Netanyahu mengatakan kita akan bertahan lebih dari 80 tahun. Makanya mereka membombardir habis-habisan untuk menunjukkan bahwasanya itu hanya khurafat. Bosnya setiap 80 tahun Yahudi jatuh itu khurafat. Jadi dia ingin buktikan Binyamin Netanyahu, makanya dia habis-habisannya. Dia habis-habisan ingin menang, ingin menghancurkan, ingin menjadikan negara Israel lebih besar. Itulah sejarah singkat Israel. Saya ingin sebutkan tentang syubhat mereka. Mereka mengatakan kami lebih berhak untuk memiliki Palestina secara syariat. Secara apa? Syariat. Kalau secara histori tadi sudah kita bantah, paham? Karena nenek moyang mereka bukan pertama kali yang tinggal di Palestina. Sebelum nenek Ibrahim pun sebelumnya sudah ada suku-suku yang lain. Apalagi zaman Nabi Yakub yang tinggal di Palestina. Sudah banyak suku di situ. Dan Nabi Yakub cuma 70-an orang keluarganya yang kemudian pindah ke Mesir. Orang situ banyak, mungkin ribuan, mungkin berapa? 70 apa dibandingkan dengan ribuan orang yang tinggal di Palestina. Jadi mereka secara histori tidak berhak memiliki Palestina. Secara syariat dikatakan bahwasanya setiap nabi berhak untuk menempati Palestina, setiap nabi. Bukan sejak Bani Israel saja, sejak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Allah suruh untuk menempati apa? Palestina. Dengan syarat mereka kalau menempati Palestina beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam perjanjian lama, ya. Kitab Kejadian 17 disebutkan ketika Nabi Ibrahim umur 90 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Ibrahim. Jadi setelah Ibrahim punya anak Ismail dan belum punya anak Ishak. Jadi pada umur 90 tahun, umur 80 tahun, dalam perjanjian lama Ibrahim punya anak, siapa namanya? Ismail dari Hajar. Ketika dia umur 90 tahun, dia belum punya anak selain Ismail. Maka Allah berkata atau berfirman kepada Ibrahim, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, maksudnya Palestina, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Ini dalam perjanjian lama. Jadi Palestina ini menurut perjanjian lama adalah untuk keturunan siapa? Ibrahim. Dan ketika itu Ishak belum ada. Keturunan yang sudah ada siapa? Ismail. Jadi ini milik bersama. Kalau kita bilang secara syar'i, maka setiap nabi berhak untuk menempati apa? Palestina. Dalam kitab kalian juga menyebutkan hal demikian. Maka kalau kalian bilang kalian berhak, Ismail juga berhak. Ismail anaknya siapa? Anak Ibrahim. Baik, Nabi Ibrahim berhak tinggal di Palestina. Di zaman Nabi Musa juga berhak tinggal di Palestina. Tapi Allah kasih atau tidak? Tidak. Allah mengatakan, "Udkhulul ardhal lati kataballahu lakum." Udkhul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai Bani Israel, masuklah ke negeri Palestina yang Allah telah catat buat kalian. Mereka berhasil atau tidak? Tidak. Sampai mereka mati enggak dapat. Kenapa? Karena mereka bermaksiat. Karena mereka disuruh berjihad tidak mau, justru Allah hukum mereka terjebak dalam arditih. Muter-muter 40 tahun sampai generasi tersebut mati semua. Baru muncul generasi baru dipimpin oleh Yusha bin Nun, akhirnya masuk ke Palestina. Tapi pernah mereka dikasih hak tapi malah dilarang oleh Allah. Kenapa mereka dilarang? Karena bermaksiat. Kemudian juga di zaman Nabi berikutnya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa juga, Nabi Isa berhak untuk tinggal di Palestina. Mereka semua keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhak untuk menempati apa? Palestina. Di antara dalil
secara syar'i kita, Nabi Rasulullah SAW ingin menguasai Palestina, banyak dalilnya. Seperti pada tahun 8 Hijriah, Nabi SAW mengirim pasukan untuk perang Mu'tah. Ini awal perang melawan negeri Syam untuk menguasai apa? Romawi. Maka Rasulullah mengirim apa? Pasukan Jaisul Umara dalam perang Mu'tah, di mana sekitar 30.000 orang melawan 200.000 orang. Kisah yang heroik tentang wafatnya bagaimana para sahabat Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, dan kemudian bagaimana kepahlawanan Khalid bin Walid. Kemudian pada tahun 9 Hijriah, Nabi berangkat sendiri menuju ke perang Tabuk. Nabi berangkat. Oh, yang pertama tadi bukan 3.000 lawan 200.000. Yang pertama apa? Ketika perang Mu'tah. Pada perang Tabuk, Nabi bawa 30.000 orang pergi ke Tabuk untuk perang, tapi Heraklius enggak berani muncul. Dia takut, ini yang dilawan Nabi. Heraklius tahu Nabi Muhammad lah Nabi, makanya dia tidak berani, dia takut. Maka akhirnya Rasulullah tinggal di Tabuk 20 hari, tidak ada perlawanan sama sekali. Kemudian ketika Nabi akan meninggal, Nabi kirim pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid. Nabi bilang berangkat menuju Sam, perang. Ternyata Nabi sakit. Sementara pasukan Usama bin Zaid sudah berada di Jurf, Nabi sakit. Akhirnya mereka berhenti dulu. Nunggu kondisi, ternyata Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq menyuruh Usama terus lanjut menuju negeri Syam. Kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid untuk menguasai dalam perang Ajnadin. Di situ ada beberapa kota penting dikuasai. Nablus, Ramlah, Gaza, ini di Palestina dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian terjadi perang Yarmuk yang juga daerah Syam, dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian di masa Umar bin Khattab, akhirnya di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah, akhirnya mengepung Palestina selama 4 bulan dan akhirnya dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi secara syar'i setiap nabi berhak menguasai Palestina. Bukan, terus kamu tidak bisa mengklaim bahwasanya kami yang berhak secara histori maupun secara apa? Syar'i. Secara histori kau bukan penduduk yang pertama, secara syar'i pun semua keturunan Ibrahim berhak memiliki apa? Palestina. Baik. Ini terkait dengan apa namanya? Syubhat mereka bahwasanya mereka berhak memiliki Palestina secara syar'i. Yang terakhir ada satu mata rantai sejarah yang tidak kita sebutkan, yaitu tentang bagaimana Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi di zaman Nabi SAW sekitar abad ke-7 Masehi, ya. Maka kita tahu Nabi SAW ketika tinggal di Madinah, maka ada beberapa kabilah Yahudi, ada kabilah Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah. Nabi tinggal bersama mereka, kemudian buat perjanjian namanya Piagam Madinah atau Wasiqatul Madinah. Sebagai warga negara yang sama tinggal di kota Madinah, kalau ada musuh maka bahu-membahu untuk melawan musuh tersebut. Namun akhirnya Bani Qainuqa berkhianat, akhirnya mereka diusir. Setelah itu dilanjutkan dengan pengkhianatan Bani Nadir yang ingin membunuh Nabi SAW, tapi Allah bongkar rencana mereka. Akhirnya terjadilah pengusiran, turunlah surat Al-Hasyr. Maka mereka diusir, disuruh bawa onta dengan satu suketan, yang penting jangan membawa alat-alat peperangan. Mereka pun pergi dan banyak mereka pergi ke Khaybar. Kemudian pada tahun 5 Hijriah terjadi perang Ahzab. Perang Ahzab itu yang provokatornya adalah ayahnya Sofiyah, yaitu Huyai bin Akhtab. Dia Yahudi dari Bani Nadir, sakit hati. Ketika diusir, dia provokasi. Orang-orang Mekah, akhirnya datang 10.000 pasukan menyerang kota Madinah. Ternyata, jadi tinggal satu kabilah. Bani Qainuqa sudah diusir, Bani Nadir sudah diusir, tinggal Bani apa? Quraidah. Ternyata Bani Quraidah ketika Madinah sedang diserang oleh 10.000 pasukan, ternyata mereka memutuskan perjanjian damai. Dan mereka juga siap menyerang dari dalam. Allah mentakdirkan, Allah menolong kaum muslimin, akhirnya Ahzab 10.000 orang kabur. Akhirnya tinggal 700 dari Bani Nadir, akhirnya Rasulullah SAW menyerang mereka dan membunuhi semua mereka karena mereka berkhianat pada saat yang sangat genting. Berbeda dengan Bani Qainuqa, Bani Nadir diusir tidak dibunuh, Bani Qainuqa dan Bani Nadir tidak dibunuh, cuma diusir. Bani Quraidah dibunuh. Setelah itu Rasulullah SAW perang lagi bersama Khaybar di Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Demikianlah sejarah Yahudi, ya, yang suka berkhianat, ya. Kalau kita bilang apakah seluruh Yahudi berkhianat? Jawabannya itu tidak. Di antara mereka juga ada yang baik. Di antara pengikut Nabi Musa juga ada yang baik. Di antara mereka ada yang beriman kepada Nabi. Di antara mereka ada yang beriman Nabi Isa. Di antara mereka yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu
bidina biqintarin yuaddihi ilaik. Di antara ahlul kitab Yahudi ada yang kalau kau kasih amanah harta yang banyak dia akan kembalikan. Wa minhum man in ta'mahnu bidinarin, ada di antara mereka yang kau kalau amanahkan 1 dinar harta yang sedikit dia tidak akan kasih kembali kecuali kau tongkrongnya. Di sini Allah sebutkan ada Yahudi yang amanah, ada Yahudi yang tidak amanah. Makanya Nabi membolehkan muamalah dengan orang Yahudi. Hukum asal boleh. Hukum asal boleh. Dan saya rasa itu rahmat dari Allah. Ternyata di kemudian hari Yahudi menguasai apa? Menguasai perekonomian. Banyak produk-produk dari apa? Yahudi. Yang terkadang kita terpaksa harus memakai produk-produk tersebut. Ya. Dan Rasulullah mencontohkan bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Sampai Rasulullah SAW meninggal dunia punya hutang kepada seorang apa? Yahudi dengan menggadaikan baju perangnya. Ini secara umum kita tidak pukul rata. Tetapi yang menguasai Yahudi sekarang Zionis. Mereka ini Yahudi yang brengsek. Paham? Jadi apa ya? Yang brengsek. Baik. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mereka segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Tapi ini ada pertanyaan, persis seperti yang tadi saya sampaikan di akhir pengajian. Apakah sifat Yahudi berlaku untuk semua orang Yahudi? Apakah tidak ada Yahudi yang beriman? Dan di masa sekarang, apakah ada Yahudi yang akhirnya beriman dalam Islam? Saya tidak tahu berita, apakah ada Yahudi akhirnya beriman? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita bilang tadi, Yahudi bermacam-macam, iya. Mereka juga berfirqah-firqah. Dalam politik mereka juga ada kelompok-kelompok. Dan dalam keagamaan juga mereka ada firqah-firqah. Dan itu kita pelajari. Ada firqah ini, firqah ini, firqah ini. Ya. Dan di antara mereka ada yang baik bermuamalah dengan kaum muslimin. Sebagaimana saya ngobrol dengan sebagian teman yang punya hubungan dengan orang Yahudi. Saya punya beberapa teman yang mereka berdagang dengan orang Yahudi. Mereka bilang orang Yahudi profesional. Ya. Ini kita bicara dagang ya. Jadi tidak semua Zionis. Dan kita tahu sekarang juga sebagian orang Yahudi mungkin demo anti keputusan pimpinan mereka. Tapi apapun yang kita ucapkan yang menguasai negara adalah apa? Zionis. Jadi kita bicara secara umum. Kita tidak bilang person-person, tapi kita bilang secara umum Yahudi brengsek. Secara umum. Tidak semuanya, tapi secara umum Yahudi adalah brengsek. Intinya itu. Tentunya kalau kita baca sejarah tentang bagaimana makar yang mereka buat sampai jatuhlah Daulah Utsmaniyah, itu semua di balik itu adalah apa? Yahudi. Ya, tapi ini perlu detail-detail saya tidak kuasai, tapi saya dengar pembahasan-bahasan semua kerusakan yang ada di dunia ini di baliknya ada orang Yahudi. Semua kemaksiatan yang ada di alam semesta ini di baliknya orang apa? Yahudi. Semua riba di dunia ini di baliknya orang apa? Yahudi. Semua perfilman di baliknya orang apa? Yahudi, semua Yahudi. Brengsek. Bagaimana hukumnya bekerja di tempat perusahaan Yahudi atau perusahaan tersebut mendukung Zionis? Kalau benar-benar perusahaan tersebut dukung Zionis, memberi keuntungan kepada Zionis, janganlah kita kerja di situ ya. Janganlah kita kerja di situ. Saya tidak mengatakan semua produk Yahudi pasti bantu Zionis. Tapi kalau kita sudah tahu pasti bahwasanya produk ini bantu Zionis, apalagi mereka berbangga bantu Zionis, ya jangan. Apalagi musim apa? Peperangan. Tidak boleh, karena berarti kita ikut serta-merta ya mendukung pembantaian. Ya. Apakah benar rakyat Palestina akan terus seperti ini berperang sampai hari kiamat? Ini kita nggak tahu ya. Perang Arab lawan Israel sudah berulang-ulang. Ya. Kalah, menang, kalah, kalah juga parah ya. Dan makanya saya mengatakan kita lebih banyak diam. Kenapa? Kalau bicara masalah internasional tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Di balik Yahudi banyak bangsa-bangsa besar. Sementara kaum muslimin juga tercerai-berai. Kita hanya bisa berdoa, doa yang paling kuat. Kita bilang doa yang paling kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang akan menghancurkan Yahudi adalah umat Islam di akhir zaman. Akan menghancurkan Yahudi adalah umat Islam. Kapan hancurnya wallahu alam. Kapan hari kiamat wallahu alam. Ya. Ada yang bilang sekarang hari kiamat, kita bilang wallahu alam. Kita enggak tahu ya. Ya.
Yang jelas orang Yahudi juga pada ketakutan. Saya sempat baca pernyataan tokoh-tokoh mereka, baik dalam Israel maupun tokoh Yahudi di luar Israel. Ini sudah dekade yang ke-8. 80, 5 tahun lagi. Ini bahaya. Makanya Binyamin Netanyahu mau bombardir, harus habis, harus menang. Untuk membuktikan bahwa itu khurafat. Mereka ketakutan nih, karena tidak ada kerajaan mereka yang bisa bertahan lebih dari 80 tahun. Setelah runtuhnya kerajaan apa? Sulaiman. Makanya dia ingin benar-benar tamak untuk menguasai Palestina, karena ini mereka diambang kehancuran menurut khurafat mereka. Tetapi biasanya kalau sudah kezaliman tingkat tinggi, biasanya ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hanya bisa berdoa. Ini pertanyaannya, benarkah rakyat Palestina akan terus seperti itu berperang sampai hari kiamat? Kalau mereka berdamai, berarti sudah kiamat. Kami nonton di YouTube ada seorang Yahudi yang alim atau taat ajaran Yahudi. Yahudi ajarannya katanya jauh berbeda dengan perang yang terjadi di Palestina. Seperti tidak mencuri, membunuh, merampas. Dan pertanyaannya, kezaliman yang paling konkret sekarang dasari oleh apa? Saya bilang Yahudi, di antara mereka hukum berlaku. Tidak boleh riba, tidak boleh. Tapi di luar mereka, kita ini tidak ada nilainya. Karena mereka rasis. Seperti saya sebutkan di awal. Sehingga inilah yang memotivasi mereka untuk berbuat zalim. Dan mereka dibenci oleh seluruh masyarakat dunia. Kan di mana-mana mereka berada, mereka menguasai dan mereka menghalalkan segala cara. Karena tidak ada pertimbangan halal haram kalau di luar apa? Yahudi. Halal haram itu hanya berlaku di antara apa? Yahudi. Ya. Tapi kalau di antara mereka atau di antara mereka ada yang adil, ada. Kita tidak bisa mengatakan semuanya. Tapi bisa hanya bilang secara umum. Karena saya bilang tadi, saya punya kawan-kawan yang kerjasama dengan orang Yahudi. Ini tidak main-main. Kawan saya sebelum perang ini, dan mereka bilang Yahudi profesional dalam kerja. Ya, kawan di luar negeri, kawan dalam negeri. Ya. Artinya menunjukkan tidak semua Yahudi seperti itu, tapi intinya Yahudi apa? Bagaimana sikap Arab Saudi terhadap perang Palestina vs Israel? Arab Saudi selalu memberi bantuan kemanusiaan. Banyak. Antum nggak dapat iklannya, banyak sekali. Ya. Mereka kirim kebantuan kemanusiaan. Ya. Adapun kalau urusan perang itu bukan urusan kita ya. Ya. Kalau menunjukkan saya kirim senjata, kira-kira bagaimana? Antum coba, antum jadi misalnya, ya, saya bilang ini urusan besar. Ya. Saya tidak mampu untuk mikirin hal tersebut. Masing-masing negara punya maslahat, punya pertimbangan. Dan kita jangan bilang orang Arab dari dulu tidak pernah bantu mereka. Cuma kadang mereka menang, seringnya kalah. Dan sudah kalah lebih parah. Lebih parah. Ya. Kita hanya ya berharap semoga negara-negara Arab bersatu suatu saat untuk menyerang lagi. Baik, demikian saja yang ingin sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dalam majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.